Jokowi masuk tokoh terkorup di dunia bareng Bashar al-Assad. Guys, baru pergantian tahun, tapi Jokowi langsung kena tamparan setelah masuk tokoh terkorup di dunia loh. Jadi, OCC PR menyampaikan kalau dari para pembaca, jurnalis, dan juri serta jaringan di seluruh dunia memilih Jokowi sebagai salah satu yang paling korup bareng Bashar al-Assad. Nah, mendengar berita ini, beberapa aktivis kayak Dandi Laksono langsung kasih komentar juga. Tapi ya, komentarnya makin ngomporin dan setuju kalau Jokowi itu tokoh paling korup di dunia. Karena bagi Dandi, Jokowi bukan cuma curi uang rakyat guys, tapi juga rusak tatanan jadi serba korup semua selama 10 tahun berkuasa. Contohnya ya kayak kelemahan KPK kemarin. Terus indeks persepsi korupsi Indonesia yang peringkatnya turun dari 110 jadi 115 di zaman Jokowi kemarin. Menurut kalian, penghargaan buat Jokowi ini cocok apa enggak guys? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Pen TV. Oke guys, di sini kita akan mereaction atau membahas sebuah video tentang Pak Jokowi difitnah atau diframing oleh media asing OOCR. Menurut para pengamat atau pendukung Jokowi, tuduhan tersebut pesanan dari salah satu buzzer-buzzer atau yang tidak suka dengan Pak Jokowi. Dan juga muncul video tentang nama Mulyono. Nama Mulyono itu muncul di berkas-berkas video atau bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Hasto yang dititipkan ke KONI, pengamat militer. Dan berkas tersebut dibawa oleh KONI ke Rusia supaya aman, pemirsa, menurutnya. Jadi ini dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi dituding sebagai presiden terkorup oleh media asing OOCR, dan juga dikaitkan dengan salah satu videonya ada nama Mulyono-nya. Salah satu video atau bukti-bukti dari Hasto itu ada nama Mulyono-nya. Ini menjadi semakin menarik pemirsa, apakah tuduhan tersebut benar atau hanya framing. Kita simak videonya saja, kita reaction, kita tonton sampai habis. Ini dia videonya. Tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu. Tuh, ada nggak keterlibatan Mulyono di dokumen itu? Begini, saya jawabnya dengan tegas dan jelas ya. Yang pasti, jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Oke, aman ya. Oke. Itu nomor satu ya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Apakah Mulyono saja? Belum tentu. Masih banyak yang lain juga. Dan beberapa dokumen yang ada di Bukoni itu sudah dituangkan dalam bentuk beberapa video yang akan membongkar skandal kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi negara, baik yang masih menjabat atau yang sudah tidak menjabat. Nah, terkait video itu juga ada video soal kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dengan segala upayanya, dan juga dengan bukti-buktinya, dan juga ada kasus petinggi dari penegak hukum yang disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi anak mantan penguasa. Nah, nantinya video-video itu akan dirilis oleh Sekjen PDI Perjuangan sebagai bentuk perlawanan. Karena kasus ditetapkannya Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka oleh KPK, kami melihat itu sebagai kasus politik, bukan kasus hukum. Karena kalau kembali kepada kasus ini kan kasus penyuapan. Penyuapan itu apa? Antara Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan yang merupakan pejabat publik. Hasto Kristianto itu bukan pejabat publik, bukan pejabat negara, dan tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Dan kami selalu katakan, kalau Anda ngejar ke Harun Masiku, silakan kejar, tangkap Harun Masiku. Tapi jangan mencoba-coba mengaitkan hal ini dengan Sekjen PDI Perjuangan. Inilah kasus politik, kriminalisasi, sehingga Sekjen PDI Perjuangan melakukan perlawanan dengan akan merilis video-video
yang memuat skandal-skandal kasus korupsi di negeri ini. Itu, dan saya yakin sekali tidak berani dia, nggak berani dia bongkar aja, karena statusnya tidak akan pernah berubah. Saya rasa KPK cepatlah tangkap nih kita, biar mau tahu ini apa yang dia maksud video-video itu. Jangan sampai publik ini masuk dalam orkestrasinya dia ya. Menurut saya narasi sesat ini membahayakan publik. Tapi kalau ada itu bagus sekali. Apa yang mau ditakutin, tidak ada apa yang disampaikan Hasto, yang ada diketawain buat lucu-lucuan. Oh, Hasto lagi ini paranoid. Makanya saya bilang Hasto ini lebih cocoknya dipanggilnya Bung Parno. Jangan sama-sama dengan Bung Karno yang bicara tentang ideologi bangsa ini. Makanya kita buat lucu-lucuan lah. Hasto ini orang lagi baru bangun tidur tiba-tiba TSK. Saya yakin ya ini gertak sambal lah. Kita tantangin Hasto sampai kapan sih dia cuma cuap-cuap orkestrasi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, kembali lagi bertemu dengan saya di Irma Suryani Bicara. Kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, hati-hati terhadap provokasi dari media OOCR yang menyatakan bahwa presiden kita, Pak Jokowi, adalah presiden terkorup. Saya bingung, apa dasarnya mereka menyatakan itu? Karena tidak dijelaskan. Jokowi tidak menjual Indosat, tidak terlibat BLBI, tidak terlibat Senturi, bahkan bisa mengembalikan aset Freeport dari 20% menjadi 51%. Oke guys, berikut kesimpulan pada video kali ini. Isu yang menyebutkan Presiden Jokowi sebagai presiden paling korup oleh media OOCR telah memicu reaksi beragam di Indonesia. Jokowi dengan tegas membantah tuduhan tersebut sebagai fitnah dan framing jahat. Sementara itu, Irma Suryani dari Partai Nasdem mengingatkan agar masyarakat tidak mudah diadu domba oleh kepentingan asing. Di sisi lain, Koni Rakunduni, pengamat militer, menyoroti berkas video yang disebutkan melibatkan nama Mulyono. Video tersebut ia ambil dari Hasto. Hasto menitipkan video tersebut ke Koni yang menurutnya perlu diklarifikasi lebih lanjut. Kontroversi ini mencerminkan betapa sensitifnya situasi politik saat ini dan pentingnya sikap kritis dalam menyikapi setiap informasi yang beredar. Publik diharapkan tetap bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum terbukti kebenarannya. Sekian saja videonya pada kali ini. Tetap kritis, tetap bijak dalam mengomentari isu-isu yang ada. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.